Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Rusnia Al-Ahmad, Perumahan Bogor Nirwana Residen. Dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Haris Hakam dan Ustadz Hasan Kosasi yang akan membahas tentang tema yang sangat menarik sekali, bahwa ibadah saum adalah ibadah yang mampu membentuk pola hidup kita. Bagaimanakah memaknainya? Insya Allah persiapkan pertanyaan-pertanyaan Anda yang insya Allah nanti kita akan jawab dalam segmen 3, 4, dan 5. Inilah Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Izin Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wadkhilnal jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil. Para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai dimanapun berada, kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya panjang umur. Wabil khusus guru kita Kiai Haji Haris Hakam, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pada sehat? Perut sehat?
Sudah belanja buat lebaran? Emang masih lama lebarannya. Hari ini kita mengaji bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, mempunyai sebuah tujuan. Kenapa diciptakan dan diberikan satu bulan yang sungguh luar biasa kepada umat baginda Nabi besar Muhammad? Karena puasa di bulan Ramadan tujuannya adalah la'allakum. Semuanya diarahkan, semuanya dibimbing dan semuanya diberikan oleh Allah tujuan untuk menjadi orang-orang bertakwa. Artinya apa? Takwa ini membawa kita kepada kesucian diri. Menjaga sesuatu yang tidak pantas dan tidak baik untuk kita lakukan. Maka orang puasa, kata baginda Nabi, kalau kita puasa, wala yarfus, wala yaskhab. Jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk, jangan berperilaku yang tidak baik. Nah biasanya banyak kalau orang puasa itu menjelang buka ngumpul bareng. Tapi bukan baca tadarus, gibah berjamaah. Ini jangan sampai terjadi karena tujuan la'allakum tattaqun adalah membersihkan jiwa kita, lisan kita, mata kita, pendengaran kita, kata-kata ataupun tulisan yang sejatinya menjadikan kita senantiasa bersih dalam jiwa dan dalam diri kita. Sebab asyamu junnatun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yang namanya puasa itu adalah perisai, penjaga, benteng dari sesuatu yang akan menghancurkan kita dengan amal-amal kita sehari-hari. Ketika puasa jangan lagi berpikiran buruk kepada orang lain. Ketika berpuasa jangan lagi berkata-kata yang tidak baik. Ketika berpuasa jangan zalim dengan tangan kita. Ketika berpuasa jangan ke tempat-tempat maksiat naik kaki kita. Tujuannya apa? Membersihkan diri, taqarruban ilallah. Kenapa harus seperti itu? Karena kita ada 30 hari selama Ramadan atau 29 hari, 1 bulan diperintahkan oleh Allah minimal kita menjadi orang-orang yang menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat tadi. Dengan harapan ketika kita mampu menjaga semua dalam diri kita, keluar Ramadan kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka puasa, contoh 2 model manusia adalah seperti ular dan seperti ulat. Lihat puasanya ular. Begitu dia makan, dia habiskan perutnya. Tidak diberikan sisa untuk bernapas. Tidak diberikan sisa air. Akhirnya ular kenyang. Tetapi dia berpuasa setelahnya. Berpuasa sekian hari. Setelah puasa dia tetap menjadi pemangsa yang luar biasa. Dia tetap menjadi manusia yang rakus. Dia tetap menjadi makhluk yang rakus. Dia tetap menjadi makhluk yang tidak kenal apapun di depannya. Dia sikat, dia hajar. Dia tetap akan menjadi predator nomor 1. Tapi beda dengan ulat. Begitu ulat makan, tidak kenal, manusia tidak pernah mau dekat dengannya. Karena ulat akan membuat kita gatal. Sama ulat juga merusak ekosistem tanaman. Daun dia makan, apapun pohonan dia sikat. Semuanya dia hajar. Tapi begitu kenyang, ulat akan berpuasa. Dan setelah berpuasa, dia mengganti dirinya. Bukan lagi menjadi makhluk yang menakutkan. Bukan lagi menjadi makhluk yang akan menjijikan, menyeramkan. Tetapi ulat ketika selesai berpuasa akan berubah menjadi kupu-kupu. Indah, menyenangkan, menggembirakan. Semua ingin memegangnya. Semua ingin memilikinya, semua indah melihatnya, semua senang menatapnya. Kenapa? Karena dia sudah mensucikan dirinya. Dia merubah dirinya dari ulat yang jahat, yang memberikan gatal kepada manusia dan orang-orang yang mendekatinya. Tetapi selesai puasa, ulat itu berubah menjadi kupu-kupu, menyenangkan, indah dipandang. Begitupun diharapkan kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah tattaqun, menjadi yang bertakwa. Selesai puasa, selesai Ramadan, selesai kita beribadah selama 30 hari, 29 hari. Lalu kita keluar dari namanya bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, kita akan meningkat. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjadi hamba yang semakin taat. Kalau dalam bulan Ramadan pola hidup kita diatur, makan jam 2 dengan sahur, sholat tepat waktu. Kalau belum ada yang azan, jangan dulu makan apa yang telah dihalalkan oleh Allah.
dan disitulah kita menjadi pola hidup yang teratur, yang terstruktur dan sistematis agar menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat kita berpuasa, pola kehidupan kita harus sesuai seperti ulat. Begitu selesai puasa menjadi pribadi seperti kupu-kupu, artinya pribadi yang menyenangkan. Dan mudah-mudahan selama 30 hari ke depan kita akan diberikan oleh Allah kekuatan lahir batin untuk menjadi jiwa-jiwa yang menjaga perintahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena Mas Agung sudah berdiri, waktunya saya duduk. Baik, terima kasih Ustadz, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat yang memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya tanpa aturan atau dinullah Islam di muka bumi ini, maka manusia tidak lebih baik daripada binatang. Bahkan Allah memberikan penegasan di ayat yang lain, manusia bisa saja serendah-rendahnya daripada binatang. Maka dipentingkan satu hal yang disebut dengan ibadah saum, yang ternyata mampu membentuk kualitas kemanusiaan kita. Nah, dalam segmentasi berikut nanti, Kiai Haris Hakam akan menjelaskan kepada kita bahwa ibadah saum tidak sekedar berurusan dengan masalah badaniah, tapi ada aspek yang disebut dengan ruhaniyah. Bagaimanakah ruhani kita akan menjadi lebih baik dengan ibadah saum? Kita akan dengarkan penjelasannya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan. Pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang saum mampu membentuk pola hidup. Dalam segmentasi berikut ini, guru kita Kiai Haji Haris Hakam akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan bagaimanakah puasa mampu menyentuh aspek ruhaniyah yang pada akhirnya mampu membentuk pola hidup kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ar-rahmata wal maghfirata liman shoma Ramadan. Syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-hadi bil bayan wa ala alihi wa sahbihi ahli silki wal irfan, amma ba'du. Para alimu ulama, para asatiz, para ustazat, bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, Mas Agung yang sama-sama kita hormati dan Ustadz Hasan Kosasi. Haji Kosasi berarti pergi hajinya bongkos boleh dikasih. Itu ucapannya Pak Kiai Zainuddin MZ. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang sesuai dengan kondisi badan kita. Badan kita ini terdiri dari dua, ada fisik, tubuh. Dan fisik dan tubuh ini adalah kasbiyah, usaha. Apa yang dimakan, apa yang diminum oleh kedua orang tua kita, jadilah fisik ini. Yang kedua yang metafisik, yang ini wahbiyah, pemberian Tuhan. Kita tidak bisa meminta dan tidak bisa memilih. Ruh, ini wahbiyah. Maka aspek ruh disebut dengan rohania adalah dua sisi pada tubuh manusia yang kedua-duanya harus diberi makan. Kalau pengen punya anak yang bagus, pengen hidup yang bagus, makanlah dengan gizi yang sempurna. Maka insya Allah tubuhnya sehat.
Kalau pengen punya rohani yang bagus, maka berikan makanan rohani. Makanan rohani itu puasa. Puasa tidak diberi makan. Jadi orang berpuasa itu fisiknya tidak suka, rohaninya suka. Oleh karena itu kalau ada orang berpuasa perutnya lapar, badannya lemes, kemudian malas bekerja, produktivitas turun, itu yang puasa fisiknya. Rohanianya tidak. Tapi orang kalau puasanya rohaniah dan badanianya dia berpuasa, subhanallah, maka dia akan punya kekuatan tersendiri. Punya power. Ada spirit yang tumbuh dari kedua ibadah yang dilakukan, ya, secara jasadiah dan rohaniah. Ibu sekalian yang berbahagia, maling kalau dikejar-kejar sama Pak Polisi ditembak peringatan bor gitu. Ada tembok 3 meter, itu dia bisa lompat. Betul nggak? Kenapa dia mampu lompat? Ada spirit itu yang disebut al-quwwah minal khauf. Kekuatan lahir dari rasa takut. Tapi ada juga al-quwwah minas surur. Kekuatan yang lahir dari kebahagiaan. Dan ini spiritual, rohania. Di Jepang ada tentara yang namanya samurai. Kemudian samurai ini karena dia melakukan kesalahan maka disersi. Ada diriwayatkan itu sampai dibuat menarik, jadi film yang menarik tentang Ronin. Ketika dia membalas budi dan dia mengambil kedaulatan kaisar sehingga bisa dikembalikan kepada yang sah, apa permintaan terakhir mereka? Agar supaya pedangnya itu boleh ditempelkan perutnya, kemudian disobek perutnya, keluar isi perutnya, mati dia. Pejuang-pejuang itu kalau sudah menang jadi pahlawan, hidupnya mulia. Tetapi bagi seorang samurai, apalagi dia Ronin sudah tidak punya teritorial, bila tugas dia sudah selesaikan, maka dia merasa bahagia. Kenapa dia tidak berani? Kenapa dia tidak takut dengan mati? Jawabnya sederhana, bahwa pada saat itu dia dikatakan, kalian adalah orang-orang yang membawa di pundak kalian nama besar kaisar. Kaisar, kalau kalian mempertahankan kedaulatan, kalian menang, berarti kalian mengatasnamakan kaisar. Kalau kalian mati, kalian gugur, kalian menganggap kematian lebih bagus ketimbang hidup tidak ada manfaatnya, kalian akan mendapatkan karunia dari dewa. Karena kaisar adalah kepanjangan dari dewa, keturunan dewa. Jadi hidup dia bermanfaat, mati bermanfaat. Gladiator, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Romawi tidak heran dan kita sudah tahu gladiator itu orang diadu. Kalau dia kepepet nggak ada yang lari dari tempat pertandingan itu. Kalau ayam jenggernya tipis diadu, udah dipatok 2-3 kali, keok lari, betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, gladiator itu kalau kalah tidak ada yang lari, walaupun lehernya dipenggal lehernya. Kenapa jawabannya sama? Ada sebuah mindset yang dibentuk sebelum mereka bertanding, dikatakan kalian atas nama kaisar. Kalian kalau mati akan mendapatkan keuntungan, diberikan tempat di nirwana oleh dewa. Nah, Islam salah satu membangkitkan spirit dengan Ramadan itu adalah dengan memberitahukan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan hanya berharap kepada Allah, akan diampuni dosanya. Ibu, nenek, bapak, dosanya habis. Di dalam hadis lain, kayauma waladathu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan. Enggak ada dosanya.
Kalau begitu kenapa ini tidak dijadikan spirit sama dengan gladiator, sama dengan samurai? Hidup kita diampuni, hidup kita ya mendapatkan sorga, maka sebenarnya kita takut kalau ibadah kita ini tidak bagus. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan itu terjadi tahun kedua Hijriah. Nabi menyatakan ayo kita perang Badar tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Bayangin Ibu, tahun 2 Ramadan agamanya belum besar, imannya belum tinggi, di bulan Ramadan disuruh perang. Kalau kita, ibu-ibu hadir, bapak-bapak hadir suruh perang di bulan Ramadan, kira-kira daftar enggak Pak? Fathu Makkah tahun ke-8 10 Ramadan. Jarak dari Madinah ke kota Mekah itu 453 kilometer. Sama dari Jakarta ke Semarang. Tapi dalam keadaan berpuasa tidak ada yang berbuka di tengah jalan. Dulu naik onta nggak bisa digas, jalannya ya seperti itu. Panas luar biasa. Kenapa mereka sanggup? Ada spirit Ramadan. Mereka nanti akan masuk surga karena dosanya sudah diampuni. Subhanallah. Baik, terima kasih Kiai, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, mukadimah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Insya Allah nanti kita akan perdalam lagi tema tentang puasa mampu membentuk mindset kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Untuk itu sekali lagi bagi Anda yang di rumah yang barangkali ingin mengajukan pertanyaan, kami masih memberikan kesempatan untuk mengirimkan di Instagram @damai_tv1. Dan tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Dan yang pertama kami persilakan, pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Muhsin Mulahela. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhsin Mulahela. Kebetulan kami penghuni perumahan Bogor Nirwana Residen. Yang perlu kami tanyakan, Ramadan membentuk pola hidup. Alhamdulillah kami akan peninjauannya dari aspek kesehatan. Banyak sekali dan terutama kami alami sendiri bahwa di dalam bulan Ramadan alhamdulillah semua penyakit yang ada dalam tubuh kami ini bisa berkurang. Wabil khusus penyakit MAH biasanya Pak. Ya. Tapi kenapa setelah Ramadan berlalu ini MAH kita ikut kambuh lagi gitu. Nah, bagaimana kiat-kiatnya untuk merawat agar kesehatan kita di saat Ramadan bisa berjalan terus sampai setelah Ramadan. Baik. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hasan terlebih dahulu untuk menjawabnya. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Agung. Ketika kita berpuasa lalu ada kesehatan kita yang tidak terganggu. Lalu ketika selesai puasa malah terganggu lagi. Maka puasa telah dinyatakan oleh baginda Rasul. Sumu tasihhu. Ini sigotnya mubalaghah. Tasihhu, soha yasihu. Artinya ketika kita puasa, jawabnya pasti bakal diberikan kesehatan. Karena apa? Kita makan sahur, lalu setelah sholat subuh tidak lagi makan. Kita dikasih oleh Allah kesempatan untuk buka, kita menjaga bagaimana supaya buka tidak berlebihan. Nah biasanya ibu-ibu nih, kolak dimakan, gorengan dihabisin. Apalagi? Mie. Tuh kan ngaku kan. Kalau bapak-bapak mah enggak, cukup kopi sama rokok. Itulah mengapa puasa diberikan arahan oleh para ulama. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar menyatakan ketika kita buka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sumu tasihu, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Kalau kita bisa menjalankan ini, menjadi diri kita membagi pola hidup dengan Ramadan dan puasa, maka kesehatan pasti akan kita dapatkan dengan apa? Dengan sebuah keyakinan Allah Maha memberi kesehatan. Nah, Ustadz Hasan, mungkin bisa ditegaskan lagi ketika di luar bulan suci Ramadan penyakitnya kambuh lagi. Nah, ini apakah kita harus menambah saum kita atau seperti apa treatmentnya?
treatmentnya minimal Senin Kemis Mas Agung. Kalau Senin Kemis di luarnya masih makan, jangan terlalu rakus. Tadi saya contohkan ulat. Ulat itu waktu belum jadi kupu-kupu, dia makan apa aja, dia rusakin tuh tanaman. Daun dihabisin. Tapi begitu sudah selesai menjadi kupu-kupu, yang dihisap hanya saripati bunga. Makanya sehat, indah, perutnya nggak buncit. Oke, kita cek bareng-bareng, Ke. Mirip orang hamil. Begitu ya Pak. Baik, baik. Jadi dibagi juga Mas Agung. Di luar Ramadan, Senin, Kemis, puasa. Tidak puasa, jaga makan. Maka Rasulullah mengatakan, makanlah setelah lapar, berhenti sebelum. Yang terbalik apa? Belum lapar udah makan, udah kenyang masih ngaku kan? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Lilis yang akan dijawab oleh Kiai Haris. Ibu Lilis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis dari pengurus Majelis MT Rosnia Al-Ahmad. Yang saya akan tanyakan, bagaimana tips menjaga keistiqomahan ibadah rohaniah di bulan lain selain Ramadan, agar iman kita stabil atau meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kiai. Baik, sebenarnya pertanyaan pertama dengan kedua itu punya korelasi substansial. Begini. Ada sebuah penelitian yang dilakukan bukan oleh orang Islam. Seorang Profesor Isonori di Jepang meneliti, menemukan sebuah teori yang disebut dengan autopagi. Ibu tahu autopagi? Sama, saya juga nggak tahu juga. Autopagi itu adalah dengan cara mengosongkan tubuh dari segala asupan. Jangan dikasih makan, jangan dikasih minum 12 jam. 12 jam. Menurut teori autopagi ini, nanti sekaligus menyempurnakan jawaban pertama. Apabila dia sudah 12 jam, kira-kira waktu zuhur itu, maka sel-sel di dalam tubuh kita ini yang hidup memakan semua sel-sel yang mati. Sel-sel yang lemah dimakan habis. Dan pada saat itu cirinya tubuh kita lemah. Lemes, terasa capek gitu. Nah, semakin lemah, semakin capek, yang bagus jangan tidur. Supaya semakin ganas dari sel-sel yang aktif itu untuk memakannya itu. Nah, oleh karena itu kalau ditanya tentang kiat bagaimana mempertahankannya itu adalah puasanya autolisis. Apa itu autolisis? Kata beliau ini non muslim, kata teori autolisis itu mengatakan sekurang-kurangnya puasa 2 hari dalam seminggu. Senin Kemis. Jadi Nabi sudah berbicara tentang autopagi. Autolisis sudah dibahas. Kalau mau bagus lagi, penyakitnya gampang kambuh, puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari buka, sehari puasa. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kiatnya puasa antara fisik dan rohani ini seperti ini Bu. Balon ini. Apabila saya pencet yang kanan, yang kiri itu melembung. Kalau yang kiri saya pencet, yang kanan melembung. Kalau kita cuma memperhatikan fisik kita saja, tubuh kita bagus, badan kita sempurna, bisa jadi tetap cantik, lama penuaan, tapi rohani kita lemah. Nah, oleh karena itu kita lihat di dalam hadis dikatakan ma asba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin taba'an min khubzil hintah, ya, tidak pernah hatta faraqad dunya. Nabi tidak pernah perutnya kenyang 3 hari berturut-turut dari hintah. Hintah itu gandum yang murah. Kalau kita mungkin gak beras yang perak. Nabi tidak pernah perutnya kenyang 3 hari berturut-turut dari lantaran beliau memelihara tubuhnya itu hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia. Mau jaga fisik, gak usah puasa. Mau jaga rohani,
jangan makan terus. Harus ada puasanya. Jadi ibu menjaga puasa Senin Kemis. Kalau bisa puasa Daud itu adalah kiat menjaga rohani. Karena makanan semakin tidak diberi makan, tubuh semakin tersiksa, rohani berbahagia. Dia secara otomatis bagaimana kita memanajenya antara kanan dan kiri itu. Begitu caranya. Nah Kiai, tadi kalau kita kaitkan dengan masalah istiqomah, ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para jemaah. Istiqomah ini kan bukan pekerjaan yang sangat mudah. Jadi selain itu apakah benar istiqomah itu memang kita latih, membiasakan diri, atau memang Allah memberikan kemudahan kita untuk melakukan istiqomah itu Kiai? Ya, istiqomah itu adalah sifatnya orang muslim. Ketika seorang sahabat ditanya, ya Rasulullah, aku pingin kau tunjukkan satu kata. Tapi dengan satu kata itu aku bisa masuk surga. Ini kalau saya jadi nabi saya tabok nih orang. Enak bener nanyanya, jadi pragmatis bener gitu. Sebutkan satu kata, dengan satu kata itu aku bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kalau saya kecewa itu, saya panggil itu. Tapi Nabi tidak. Nabi mengatakan, fastaqim, jadilah orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu harus diminta dan harus ikhtiar. Nah ibu sekalian, caranya harus dilatih. Kalau umpamanya kita taruh sapu di samping pintu, habis nyapu taruh situ lagi walaupun gak ada yang lihat. Semua barang-barang rumah tangga itu ada tempatnya. Setiap kali pakai kembalikan walaupun kita tuannya. Walaupun tidak ada yang menilai kita. Sama ketika kita membiasakan hari Senin dan hari Selasa. Maka membiasakan pada waktu-waktu pada proporsional itu adalah melatih istiqomah. Ibu yang bagus orang dulu melatih istiqomah. Nih di kaum bapak sholat. Milihnya di tempat titik tertentu pojok umpamanya. Dari muda sampai meninggal dia tidak pindah-pindah. Cuma tempat berdirinya saja dia tidak mau. Kenapa? Karena memang orang yang istiqomah yang mendapatkan berkah. Ini lihat contohnya tidak ada keberkahan, tidak ada istiqomah. Selama 2 tahun COVID-19 itu banyak orang yang banting setir. Lagi ramai ini berubah jadi ini semua. Akhirnya bangkrut. Ada lagi ini bikin ini semua, akhirnya bangkrut. Kalau orang istiqomah enggak mesti, dia enggak ganti-ganti. Dia usahanya itu aja yang diusahakan. Bagaimanapun juga nanti ini usaha ini akan besar. Ibadah juga seperti itu. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Abdul Soleh. Bapak Abdul Soleh, siap. Mic-nya tolong bisa di-share. Maskernya diturunkan sebentar biar jelas suaranya. Silakan Bapak Abdul Soleh yang akan dijawab oleh Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Soleh, Jamaah Masjid Rosniah Al-Ahmad BNR. Mohon izin bertanya kepada guru-guru kita, Bapak Kiai kita. Pertanyaannya adalah pola hidup apa saja yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita umatnya supaya kita sehat dan selamat lahir batin dunia akhirat, baik itu di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hasan. Kiat baginda Nabi untuk kita supaya sehat lahir dan batin di dalam Ramadan, di luar Ramadan. Yang pertama tadi Rasul telah mengajarkan kepada kita, kalau kita lagi berpuasa, kalau kita lagi saum, fala yarfus wala yaskhab. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat kita menjadi rendah dan hina karena kata-kata itu tidak baik. Jangan juga berperilaku yang tidak bagus sehingga kita menjadi jatuh pribadi yang akan dihinakan oleh orang lain. Di luar Ramadan bagaimana? Kita terus memupuk. Tadi kata Pak Kiai Haris Hakam, kita harus sesuai dengan rel. Man saro ala darbi wasola. Orang yang sesuai dengan jalan relnya maka akan sampai kepada kesehatannya. Dia tidak mau berpikiran buruk kepada orang lain. Dia tidak mau berkata buruk kepada orang lain. Di puasa kita tidak mau memakan makanan yang tidak baik untuk perut kita.
lalu kita tidak mau mengenyangkan perut kita dengan makanan-makanan sehingga kita menjadi sakit. Dan disitulah nanti hati, akal, dan tubuh akan menyatu, bahwa ketika kita menjaga, maka disitulah kesehatan kita akan menjadi stabil. Tak akan pernah ada kesehatan dalam pikiran dan dalam tubuh kita kalau pikiran dan perasaan kita selalu berburuk sangka dan buruk kepada orang lain. Tidak akan pernah baik perut kita kalau makan sembarangan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz, dan insya Allah kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Heni, yang akan dijawab oleh Kiai Haris Hakam. Silakan Ibu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni dari Jemaah Masjid Raya Bogor. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, masalah puasa itu menahan lapar dan haus, dan juga memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu akan membatalkan puasa. Bagaimana ini yang sekarang ini kita kan selalu adanya PCR dengan antigen. Apakah itu membatalkan puasa Pak Ustadz? Karena ini dari puasa kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kiai, intinya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh ini Kiai. Silakan Kiai Haris. Baik, para hadirin hadirat yang berbahagia, ini aspek fikih di dalam pertanyaan Ibu Heni ini. Batal apabila masuknya sesuatu itu melalui rongga. Nah, yang disebut dengan masuk melalui rongga dan sampai ke rongga dada. Jadi seandainya kita memasukkan cairan, infus dari hidung, dari mulut, dari dubur, hukumnya sama, batal. Dari telinga batal juga. Itu mengapa vaksinasi tidak batal. Karena vaksinasi itu tidak lewat rongga. Ya, tidak melalui rongga, maka dia tidak dianggap batal. Adapun PCR atau antigen yang disodok-sodok itu sama hukumnya sama ngupil. Ibu pernah ngupil nggak? Halo, ibu pernah ngupil nggak? Makruh aja. Jadi kalau nggak ini nggak ada masalah. Sama dengan berkumur-kumur, kumur-kumur yang mubalaghah itu makruh. Kenapa? Adem. Ya, jadi tidak mengapa, tidak membatalkan. Bahkan yang jelas-jelas memasukkan cairan di dalam tidak melalui rongga, hukumnya tidak membatalkan. Tetapi ketika kita dalam perjalanan, sebaiknya seperti apa? Ketika di lain sisi bandara mewajibkan kita untuk PCR, tapi kita tetap berpuasa, atau kita harus memang tidak berpuasa pada saat kita melakukan perjalanan? Baik, Bapak saudara sekalian yang berbahagia, sebenarnya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, kebolehan untuk tidak berpuasa itu faman kana maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang tidak kuat karena sakit atau di perjalanan, maka dia menghitung yang ditinggal kemudian dibayar. Kalau menurut Daud Az-Zahiri, ibu boleh tidak berpuasa, pergi mau kemana? Mau ke Surabaya. Surabaya itu sampai 1000 kilometernya, padahal masafatul qasri dalam hukum itu hanya 87 kilometer, digenapkan 90 kilometer, itu sudah safar tawil, dianggap berat, boleh tidak berpuasa. Kalau Imam Daud Az-Zahiri, kita pergi 100 meter sudah rubah provinsi, itu boleh berbuka. Kenapa? Itu sudah perjalanan jauh, karena beda provinsi. Ibu sakit
jerawat. Jerawatnya rada sakit. Boleh nggak puasa menurut Daud Zahiri. Kenapa? Karena itu sakit. Mari dan au ala safarin itu tidak dijelaskan sakitnya seperti apa. Imam Syafi'i beda ijtihad, yang dimaksud sakit itu apabila goyang, mau jatuh, mau pingsan, baru boka. Itu kan pendapatnya Imam Syafi'i. Ijtihadnya Imam Syafi'i. Imam Daud Az-Zahiri semua sakit. Nah oleh karena itu kembali pada kajian kita, pertanyaan dikembangkan oleh sama Mas Agung. Kalau memang kita mau pergi dan kita kuat, Al-Quran mengatakan wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih bagus. Sakit tetap puasa. Pepergian jauh tetap puasa. Itu Imam Al-Qurtubi mengatakan wa antasumu khairul lakum ya minal maradi was safar ghairu syak. Dia dalam keadaan sakit tetap puasa. Dalam keadaan bepergian tetap berpuasa, itu lebih bagus. Mau berbuka, rukhsah. Ibu boleh pilih. Ya. Sakit hati tetap berpuasa ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Hatin yang akan dijawab oleh Ustadz Hasan. Tafadhol. Duduk aja ya nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Atin ya. Pimpinan Majelis Ahwat yang di Gang Musola ya. Pertanyaannya, keutamaan tasbih ya. Keutamaan tasbih menurut pandangan Islam yaitu gimana? Mohon penjelasannya. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Ustaz Hasan. Tasbih di dalam Islam banyak diperintahkan. Karena apa? Karena di situ ketika kita melihat pemandangan yang sungguh sangat indah, kita diperintahkan, dianjurkan untuk membaca Subhanallah. Bahkan tasbih ini adalah sebuah amalan yang menjadi tanaman surga. Sebab ketika baginda Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj, beliau menerangkan, beliau menjelaskan, Lailata usriya bi faqala ya Muhammad. Ketika aku dalam keadaan malam Isra Mi'raj, beliau di langit yang ketujuh itu bertemu. Bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim. Fa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah. Kata Nabi Ibrahim, wahai Rasulullah, sampaikan kepada umatmu bahwasannya surga adalah tempat untuk bercocok tanam karena tanahnya sangat subur. Wa azbatul ma, airnya sangat nikmat. Wa annaha qi'anun, dan sesungguhnya surga itu adalah tempat bercocok tanam. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ila akhirih. Dan tanaman surga adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai habis. Jadi Nabi Ibrahim jauh sebelum kita lahir, ketika baginda Nabi dalam keadaan Isra Mi'raj bertemu di langit yang ketujuh, beliau sudah mengabarkan kepada kita, kalimat tasbih adalah tanaman surga. Siapa orang yang membaca pasti akan menuai, pasti akan memanen tanamannya nanti. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan syaratnya dua, jangan murtad, jangan musyrik. Orang yang membaca tasbih pasti akan masuk ke dalam surga dengan catatan dua tadi. Jadi tasbih adalah kalimat untuk membuat diri kita memuji Allah dan kita akan mendapatkan tanaman surga. Nah ini Ustadz Hasan, untuk semakin lengkapnya ini biasanya karena kehadiran media sosial. Kita sering memperdebatkan ketika kita menyaksikan sesuatu yang mengagumkan, yang harus diucapkan subhanallah atau masya Allah. Subhanallah. Karena itu kalimat tasbih. Memuji Allah dengan semua, mengosongkan diri kita dari apapun yang terjadi dari makhluk. Karena ini adalah semuanya ciptaan Allah. Yusabbihu lillahi ma fis sama wal ard. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih, menyucikan Allah. Kalau masya Allah biasanya ada yang tidak kita kehendaki, kita mendengar itu. Kalau istighfar kita melihat ada tukang tagih kredit datang ke rumah kita. Astagfirullah. Iya kan? Bener nggak? Suka didatangin?
Banyak-banyak baca istighfar. Jadi tasbih itu membuat kita mensucikan Allah dengan ciptaan yang begitu indah. Dengan keagungan Allah yang begitu luar biasa, dibentangkan alam dengan segala keindahan. Dan disitulah kita mensucikan pujian dari siapapun kecuali pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Kiai Haris, mungkin ada yang bisa ditambahkan berkaitan dengan pengucapan subhanallah dan masya Allah ini yang sangat ramai juga ini di dunia media sosial, Kiai. Tasbih adalah bagian dari sebuah ungkapan rasa syukur kepada Tuhannya. Ketika turun surah Al-Fat, 6 bulan sebelum Nabi wafat, itu turun surah Al-Fat. Iza ja'a nasrullahi wal fat. Ya Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, telah datang kepadamu pertolongan dan fat, kemampuan menguasai kota Madinah, kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan lihat nanti orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Lihat nih ya, perintah Allah kepada nabinya, fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbik, bertahmid kepada Tuhanmu, wastaghfirhu, dan istighfar. 3, tasbih, tahmid, istighfar. Apa yang terjadi Ibu Heni, Ibu Hatin, apa yang menarik, sejak turunnya Al-Fat, Nabi mengganti bacaan ruku dan tasbih ruku diganti dengan 3 hal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Itu sampai beliau wafat. Ini bagus nih, menarik. Ini mudah-mudahan jadi ijazah kita yang bisa dibawa pulang. Seorang anak itu kalau dia lupa mendoakan ibunya, faqad khana alaihima, dia berkhianat sama ibu bapaknya. Anak berkhianat dengan tetesan air susu ibu kepadanya. Anak berkhianat dengan keringat bapaknya. Bagaimana supaya tidak berkhianat? Dia mesti berdoa. Al-Imam Abu Lais mengatakan kalau 5 sholat waktu tidak menyebabkan durhaka, 5 kali kita berdoakan ibu bapak kita, kita tidak durhaka. Nah, doa yang dari tadi Nabi, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli wali walidayya, sambil sujud kita minta ibu bapak kita mohonkan itu. Anak ini insya Allah tidak durhaka, tidak berkhianat dengan susu ibunya, dia tidak berkhianat dengan keringat bapaknya. Ya, jadi dan ini ada pertanyaan di kalangan ulama, apakah boleh redaksi yang Nabi cuma Allahumma gfirli kemudian boleh ditambahkan wali walidayya? Di dalam kitab Fathur Rabbani, ya, Alal Azkarin Nawawi disebutkan apabila makomnya makom doa, boleh kita menambahkan dengan tujuan sesuatu yang wajib. Berdoa kepada ibu bapak wajib tidak? Maka ulama berittifaq sepakat boleh tuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli wali walidayya. Ya Allah ampuni saya dan ibu bapak saya. Ya, jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung buka ke Kiai Haris Hakam di Instagram ya. Jadi Kiai nanti menulisnya di sana insya Allah. Kita masih tersisa 1 pertanyaan lagi untuk kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang saum mampu membentuk pola hidup Islami tentu saja. Dan ini sekarang pertanyaan dari Instagram, mungkin nanti Kiai Haris bisa mengawalinya berkaitan dengan masalah maksiat. Kesimpulannya kita tahu bahwa manusia memang memiliki potensi melakukan maksiat yang sangat tinggi, tetapi Allah di lain kesempatan memberikan satu waktu yang disebut dengan saum yang artinya mampu mengendalikan kemaksiatan yang muncul, Kiai. Nah, perkaranya ketika manusia di muka bumi ini kan memang pasti berurusan dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Ketika mata kita tertutup, telinga kita mendengarkan, mana ada manusia yang tidak mungkin lepas daripada maksiat. Dan walaupun Allah tetap memberikan waktu-waktu yang disebut dengan saum, lantas bagaimanakah kita mampu agar konsisten menahan semua ini, Kiai? Baik, saya mengutip pendapat Mas Agung yang marajiknya jelas. Bahwa Islam itu dengan puasa bukan membunuh syahwat, tetapi memanage syahwat, mengatur syahwat. Syahwat itu makhluk.
Syahwat itu makhluk. Kalau dikatakan apabila datang Ramadan dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, dan dikerangkeng, diikat dengan baja ya, tangan-tangan setan. Kenapa nyatanya di bulan puasa orang masih melakukan kesalahan? Nah, ini kesalahannya karena setan selalu diartikan itu makhluk jin yang ada di tempat-tempat sepi yang suka mengganggu itu. Abu Ubaidah dalam Majazul Quran mengatakan asyaitanu ismun likulli arimin minal jinni wal ins wal hayawanat. Setan itu nama, gelar, lakob, makhluk yang membikin, merusak, menghancurkan dan yang mengganggu, minal jinni dari bangsa jin, wal ins bangsa manusia, wal hayawanat. Ini bentuknya jamak. Hewan itu dari kata hayyun, semua makhluk yang ruh namanya hewan. Manusia ini hayawanun natik, hewan yang bertutur. Apa maknanya? Bahwa sudah dikunci dengan puasa, semua syahwat, virus yang ada di khaisuma, sel-sel jelek yang sudah mati, itu semua dengan puasa itu bisa diatasi. Oleh karena itu metode puasa kalau sudah dikembangkan dengan teori autopagi, sebenarnya dengan cukup kita melakukan puasa saja, nafsu kita itu yang jelek-jelek bisa terkontrol. Asalkan setelah Ramadan itu jangan tidak berpuasa sama sekali. Sekurang-kurangnya Senin Kamis, yang paling bagus puasa Daud. Maka keinginan untuk melakukan maksiat itu bukannya dia tidak ada. Dia tetap ada, tetapi dia bisa menguasainya. Karena apa? Tadi gambarannya karena rohaninya yang lebih kuat ketimbang fisik. Jadi nafsu itu sama badan dia lebih dekat. Kalau rohaninya kuat. Ya, kalau rohani kuat maka dia lebih dekat ke badan. Nah, badannya dikasih dengan berpuasa, diperas, maka sesungguhnya rohani akan menang. Jadi dia bisa mengatasinya. Jadi bukan tadi kalau kata Mas Agung ada sekte agaran yang mengajarkan supaya orang itu dikebiri gitu. Enggak bisa, malah tersiksa, kepengen doang tapi enggak bisa melakukan. Betul enggak Bu? Kasihan. Baik Ustadz Hasan, masih ada satu lagi pertanyaan dari Instagram. Mohon dijelaskan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan mencapai dalam posisi sehat. Sehat dalam arti seperti apa? Puasa ketika kita melakukannya sehat, yaitu satu, sehat jasadiah, sehat badan. Kalau misalkan badan kita kurang sehat, kesehatan kita menurun atau bahkan terancam dalam keadaan parah, maka sehat itu tidak dikategorikan untuk melakukan puasa. Maka sehat jasadiah ini kita benar-benar harus melaksanakan. Dan juga sehat rohiyah. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh guru kita Ki Haji Haris Hakam. Banyak orang yang sehat jasadiah, tapi sehat rohiyahnya enggak ada. Akhirnya apa? Akan gampang untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, tapi juga dia melanggarnya. Sami'na wa asaina. Dia dengar, dia tahu perintah itu, tapi dia abaikan. Suruh puasa, malah makan. Disuruh sholat, ninggalin. Nah, maka orang-orang yang sehat jasadiah, maka dia akan berusaha untuk menjaga. Dan orang-orang yang sehat rohiyah, dia akan berusaha menjadikan puasanya yang terbaik. Bukan hanya menjaga, tapi menjadikan lebih hebat dari ibadah puasa sebelumnya. Maka ibadah itu ada ibadah am, orang-orang umum. Ada ibadah khas, orang-orang tertentu. Ada ibadah khasul khas, orang yang tinggi derajatnya seperti para anbiya wal mursalin. Puasanya sudah tidak lagi karena nahan lapar, tapi lebih kepada menahan nafsu syahwat. Dan disitulah kita ada dua kontrol. Yang pertama adalah satu dengan takwa, dua dengan ihsan. Takwa kita dimanapun akan merasa bahwa Allah menjaga kita. Ihsan pun sama, kita akan merasa dijaga oleh Allah dengan CCTV-nya. Maka ihsan itu pengertiannya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu
wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau orang sudah merasakan ihsan, jasadiyahnya, ruhiyahnya akan terjaga. Kalaupun Allah tidak melihat, maka yakin kita yang melihat Allah. Dan Allah pasti selalu melihat kita dengan apa yang kita lakukan. Innahu huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat terhadap apa yang dilakukan oleh jasad dan ruh kita. Maka dua hal yang harus dijaga. Yang pertama, muhafazatul ala jasadi wa muhafazatu ala ruhi. Menjaga yang namanya jasad agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan nista, dan menjaga ruh jangan sampai kita suuzon, berburuk sangka, dan lalu kita bermaksiat kepada Allah dengan ruh dan pikiran kita. Nah, baik, terima kasih Kiai. Kalau kita kembangkan dari tema kita bahwa saum mampu membentuk pola hidup. Nah, pertanyaannya adalah pola hidup yang dimaksud. Apakah pola hidup Islami itu kan selalu related dengan culture, budaya yang ada. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan pola hidup Islami itu seperti apa sosoknya, Kiai? Baik, ya, terima kasih Mas Agung. Bapak sekalian, Ibu yang kami hormati, pola hidup itu mencakupi dua hal, fisik dan metafisik, zahir dan batin, jasadiyah dan ruhaniyah. Itu yang dimaksud. Artinya begini, ada orang yang sholat, ketika sholatnya itu lahir batin, ketika dia selesai sholat, dia nengok, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Orang dari pasar kumpul semua, dia bingung, kok ada orang dari pasar kumpul banyak. Orang yang dari pasar bingung, kok orang ini sholat nggak pindah-pindah. Jadi dua-duanya bingung. Akhirnya dia tanya, kenapa, ada apa? Ternyata orang-orang hadir itu lantaran masjid itu rubuh sebagian, orang ini kok tetap sholat. Ya, kok dia tetap sholat. Kenapa dia tidak dengar? Karena sholatnya jasad dan waruhan. Jasadnya sama ruhnya yang berpuasa, itu yang namanya khusyuk. Dia tidak dengar apa-apa, padahal sebelah rubuh. Kalau ibu, bapak, saya musim panas, lagi sholat, kakinya digigit nyamuk, berasa enggak? Ini khusyuknya yang kurang. Puasa kalau lahir batin itu khudu. Nah, kalau khudu artinya ada koneksitas antara puasa fisik dengan puasa ruh, maka pola hidup orang itu selalu tidak cuma materialistis dalam kehidupannya. Pola kehidupannya pasti ada nuansa-nuansa ruhiyah, nuansa-nuansa ketuhanan. Jadi yang bersifat kemanusiaan karena memang dia lahir dari sumber fisika, maka dia punya obsesi dan nilai-nilai ukhrawi yang sifatnya rohania karena ada ruh yang merupakan wahbiyah dari Tuhan. Masya Allah, terima kasih guru-guru yang kami cintai yang telah memberikan nasihat sekaligus ilmu yang sangat luar biasa sekali. Asupan energi spiritual yang kita dapatkan dalam kesempatan kali ini, insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita untuk menyempurnakan kualitas saum kita, di mana kita masih memasuki di minggu yang pertama, masih 3 minggu tertinggal. Insya Allah kita akan seperti yang dijanjikan tadi, kita akan kembali muncul sebagai manusia yang bersih dari dosa, bagaikan bayi yang baru saja dilahirkan. Amin. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan sekali lagi jangan lewatkan selama bulan suci Ramadan Anda bisa mengikuti Damai Indonesiaku di setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tengadahkan tangan dan kita mohon dengan penuh kekhusyuan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan waj'alna fi Ramadan as-sa'imin al-mukhlisin as-sabirin ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal ham wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.